Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai debat kita pada pagi hari ini. Yang akan kita bahas adalah mengenai kasus. Ibu akan bacakan kasusnya. Di sini sudah ada kelompok pro dan kelompok kontra. Kita kalian switch dulu dari jauh saja. Mau kontra atau pro, silakan. Untuk memilih kontra dan pro, silakan. 1, 2, 3. Enggak, yang sekali itu apa artinya? Ini yang menang, berarti pro. Di sini kontra ya. Oh kontra. Oh sudah kontra gitu. Oh sudah punya pilihan. Enggak ngomong dari tadi. Berarti di sini kontra, di sini pro. Oke, kita akan baca. Ibu akan bacakan kasusnya. Diperhatikan. Kasus kebebasan berpendapat atau penghinaan. Di sebuah kota besar, seorang mahasiswa bernama Andi menggunakan media sosial untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah kota yang dianggapnya tidak adil. Andi menulis postingan di akun pribadinya yang mengkritik penggunaan anggaran kota yang dianggapnya tidak transparan dan cenderung korup. Dalam postingan tersebut, Andi menyebut beberapa pejabat kota secara langsung dan menyatakan bahwa mereka tidak kompeten dan korup. Postingan Andi mendapatkan perhatian luas dan menjadi viral. Banyak warga mendukung pendapat Andi dan merasa bahwa kritik tersebut tepat sasaran. Namun, ada juga yang merasa bahwa kritik Andi terlalu kasar dan tidak berdasarkan bukti yang cukup. Tidak lama setelah postingan tersebut, Andi dipanggil oleh polisi dan ditangkap dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat publik dan penyebaran berita bohong. Pihak kepolisian beralasan bahwa apa yang dilakukan Andi dapat memicu kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum. Oke, dari kasus kebebasan berpendapat dan atau penghinaan, kelompok pro dan kontra sudah memahami kasusnya. Intinya di sini adalah tentang berita yang disampaikan. Halo, perhatikan. Jadi ke sini Bang, tidak ada yang di sana. Semuanya ngumpul ke depan. Tidak ada yang ya. Perhatikan, jadi kasusnya sehubungan dengan kebebasan berpendapat atau penghinaan. Ini kasus Andi yang memposting atau mengkritik pejabat pemerintah tentang bahwa dia menggunakan pejabat itu tidak kompeten dan mengarah ke korup. Dan itu ditulis di dalam media sosialnya, dan masyarakat beranggapan bahwa ada sebagian yang mendukung Andi, sikap Andi karena sudah mengkritik pejabat tersebut, dan juga ada yang merasa bahwa kritikan Andi terlalu berlebihan sehingga menyinggung atau menjadi berita bohong, maksudnya mengarah ke berita bohong sehingga menjadi masalah di kepolisian. Nah sekarang Andi ditangkap. Nah yang menjadi pokok bahasanya adalah Andi menyuarakan dirinya merasa bahwa diperhatikan bahwa dirinya merasa pejabat yang selama ini menjabat itu tidak kompeten dan korup. Itu menurut pendapat ya. Nah yang dikritik itu merasa itu sebuah penghinaan, ya kan, bahwa dia merasa tidak kompeten, itu penghinaan untuk pejabat itu. Maksudnya ini dari versi pejabat dan versi yang pembuat berita di media sosial tadi. Oke, yang menjadi masalah adalah itu tadi tentang sebenarnya kasus itu menjadi sebuah penghinaan atau kebebasan berpendapat. Ibu minta pendapat dari kelompok pro dulu, silakan.
Pendapat Anda? Perhatikan yang di belakang suaranya. Kalau menurut kelompok pro bagaimana dengan kasus itu? Apakah itu sudah mengarah ke kebebasan berpendapat atau penghinaan? Silakan Anda berpendapat apa saja menurut pemahaman kalian sehubungan dengan kasus yang sudah Ibu bacakan tadi. Silakan. Siap-siap di situ juga ya. Oke? Harus berpikir dong, berpikir. Come on. Kalau pro berarti yang menyetujui, yang kontra kan tidak menyetujui, ya kan? Nah, di antaranya kan kasusnya tadi ada yang menjadi kebebasan berpendapat atau sebuah penghinaan. Penghinaan untuk pejabat atau kebebasan pendapat untuk Andi. Menyuarakan bahwa pejabat itu seperti itu gitu. Silakan kelompok pro berpendapat. Silakan. Ya. Diawali dengan salam, kami akan menyampaikan pendapat kami sehubungan dengan kasus yang sudah Ibu bacakan tadi. Kami pihak pro menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Andi menurut kami adalah sesuatu yang dan kami sangat sehingga sebagai warga negara yang baik memang seharusnya belajar untuk berpendapat, belajar untuk berbicara sambil membendaharakan kata yang kita mau sampaikan. Semakin banyak kata semakin baik dan menjadikan bahasa kita tuh menjadi formal. Biasanya mungkin kalian kan bicara tidak baku gitu kan. Tapi kalau dengan debat seperti ini akan belajar untuk formal, bahasa-bahasa formal. Ayo Neng, silakan. 1, 2, 3. Ayo guys. 5, 4, 3, 2, 1. Kita kasih kesempatan untuk kontra wabarakatuh. Iya, dari kelompok kontra kami akan menyampaikan pendapat kami. Dari kelompok kontra kami akan menyampaikan pendapat kami. Kami tidak membenarkan itu karena dia menuduh tanpa barang bukti. Menuduh tanpa barang bukti. Maksudnya Andi menuduh tanpa barang bukti. Jadi kalian tidak setuju? Karena belum ada bukti bahwa si Andi ini melakukan penghinaan gitu. Yang mana ini? Oh gitu. Berarti pro dong. Tidak, coba dijelaskan dulu. Ya, sampaikan dulu dengan jelas. Itu bisa pro, bisa kontra. Karena kan kasusnya begini. Perhatikan kasusnya ya. Kasus Andi ini kan memposting beberapa pejabat dianggap tidak kompeten dan korup, gitu kan. Nah, postingan Andi ini membuat pernyataan, maksudnya itu menjadi itu sebuah penghinaan kepada pejabat atau menjadi kebebasan berpendapatnya si Andi. Oke, jadi sampaikan. Kalau penghinaan bagaimana kira-kira? Penghinaan karena si Andi berpendapat tanpa memiliki bukti yang kuat. Oke. Jadi menjadi sebuah penghinaan. Menurut kelompok kontra bahwa Andi ini, kasus Andi menjadi kasus penghinaan karena tidak memiliki bukti yang nyata atau bukti yang jelas, gitu ya. Oke, ada lagi tambahannya? Sehingga sepantasnya memang Andi, kan tadi kayaknya Andi terakhir itu diapain? Nah, oke. Jadi sepantasnya ya lanjutkan, jangan sepotong-potong, Bang.
Ayo Irfan, silakan Bang Irfan. Baik, saya akan menambahkan dari kelompok kami kontra, kan gitu. Saya menambahkan bahwa menurut pendapat saya si Andi, oke. Baik, saya akan menambahkan Good. Terus. pendapat dari kelompok kontra. Yes. Silakan Bang. Ya. Tambahannya adalah Memang sepantasnya Andi mendapatkan sepantasnya Andi mendapatkan sanksi yang setimpal. saksi yang setimpal berupa Penjara. Oke, penjara ya. Oke, tadi memang yang terakhir itu kita dengar bahwa Andi didatangi oleh polisi ya untuk dilakukan keadilan lah dari kasus penghinaan ini gitu ya. Oke, kita mengarah ke kelompok pro sekarang. Kelompok pro tadi sudah dapat pernyataan. Kelompok pernyataan dari kontra menyampaikan bahwa memang sepantasnya Andi tidak seharusnya Andi itu melakukan pemberitaan publik itu. Seharusnya tidak melakukan itu karena itu sama saja melakukan penghinaan karena belum ada bukti secara benar dan jelas. Jadi sepantasnya juga bahwa si Andi mendapatkan keadilan dari kepolisian sehingga tadi dijemput Pak Polisi untuk memberikan kejelasan tentang postingan yang diposting di media sosialnya. Menurut kelompok kontra, kelompok pro, silakan menanggapi dari apa yang disampaikan kelompok kontra. Oke, silakan. Baik, saya akan menyampaikan dari pro menyatakan bahwa kawan. Ayo belajar. Kita sama-sama belajar maksudnya. Ayo. Kalau menurut kami, ayo sampaikan aja. Sampaikan. Kita belajar. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aril, ya, suaranya Ril. Tentang? Oke. Akan menyampaikan kasus tentang Andi, silahkan. Bahwa yang dilakukan Andi itu sudah benar karena setiap warga negara itu berhak berpendapat dan mengeluarkan pendapat atas apa yang dia lihat, bahwa yang dia lihat itu tidak benar. Oke, good, keren ya. Jadi menurut kelompok pro menyatakan bahwa yang dilakukan Andi itu memang seharusnya dilakukan oleh warga negara Indonesia. Yang dia lihat memang tidak benar. Seharusnya kita memberikan kritikan kepada pejabat itu sudah betul gitu ya. Jadi kalau dari sisi hukuman yang diterima oleh Andi gimana menurut pendapat Anda? Menurut kami seharusnya tidak mendapat hal itu karena itu adalah salah satu sesuai dengan pasal lah kan gitu. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal sekian mengatur gitu kan. Semua? Oke, Ibu kasih bayangan. Kalau menurut kebebasan pendapat itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu diberikan kebebasan kepada warga negara untuk melakukan kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi menurut kalian bagaimana? Ulangi toh, itu kan dari Ibu. Jadi bagaimana pendapat kalian sehubungan dengan Andi dijemput oleh Pak Polisi untuk dilakukan penjelasan proses keadilan? Ini menurut Anda bagaimana? Karena kalau menurut Anda tadi kan kasusnya Andi ini harusnya tidak bermasalah, bukan sebuah kehinaan, tapi menjadikan sebuah kebebasan berpendapat dan itu berhak semua warga negara. Kalau menurut saya
Andi dijemput polisi untuk dilakukan adil ini ya kurang apa misalnya gitu, sesuai dengan warga negara, haknya warga negara. Apa kira-kira? Diingat kita tuh proses subpokok bahasan yang kita bahas itu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Jadi apa kasus ini sehubungan dengan pelanggaran dan pengelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi sehubungan dengan itu saja. Oke, silakan. Ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada? Ini masih berarti 1-0. Karena tadi harusnya 1 sama. Karena kan yang pertama pernyataannya menyatakan bahwa perilaku Andi ini kan penghinaan. Kalau di sini kan kebebasan. Kemudian mereka menambahkan sepantasnya Andi tidak seharusnya Andi dibawa ke polisi gitu. Nah ini harusnya kan menambah ya jadi kan 2 kasus dan kalian baru memberikan statementnya atau pendapatnya 1, ya kan? Berarti masih 1-0 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok pro. Kasih aplaus dulu. Kasih aplaus dulu. Tidak ada tambahan lagi? Tidak ada tambahan? Oke, dan selanjutnya Ibu akan begini pendapat untuk kelompok kontra. Perhatikan kelompok kontra. Dari kasus Andi tadi kan kalian dari kasus Andi tadi, kalau menurut kelompok pro menyatakan bahwa Andi melakukan itu adalah sebuah kebebasan berpendapat. Setiap warga negara itu bebas melakukan pendapat. Jadi tidak seharus itu bukan menjadi sebuah penghinaan buat Andi. Tapi memang hak Andi untuk melakukan kebebasan pendapat menilai pejabat. Nah, kalau menurut kalian pernyataan apa yang bisa kalian berikan kepada kelompok pro untuk menyatakan bahwa Andi menurut kalian kan tadi, tapi walaupun dia melakukan itu tidak ada bukti gitu kan, ya. Tapi menurut mereka itu sebuah kebebasan, tidak perlu bukti dan tidak perlu bukti atau kejelasan. Nah, menurut kalian bagaimana? Kayak tadi, kayak 5. Ayo. Berpikir ya, berpikir. Ya. Nah, menurut kalian gimana? Silakan. Itu bukan berpendapat. Itu sama saja penghinaan. Oke. Karena bisa mencemari nama baik. Oh, oke. Good, keren. Yes. Jadi menurut kalian itu sebuah penghinaan gitu ya. Karena tidak terbukti dengan jelas bahwa si pejabat yang dia kritik ini melakukan merugikan orang lain. Justru pejabatnya akhirnya difitnah gitu ya. Ya, jadi apa namanya tadi? Menjelekkan nama baik ya. Ya, menjelekkan nama baik pejabat itu. Ini menurut Anda ya. Jadi harusnya memang dicari kejelasan. Oke. 1 pendapat lagi. Kita lihat ini satu-satu aja. Kalau 2 nanti tidak terjawab lagi. Dari pernyataan yang sudah kalian berikan tadi, kemudian mendapatkan perlawanan kata dari kelompok kontra menyatakan bahwa tindakan Andi ini harusnya memang sepantasnya di penjara karena bisa jadi menjadi penghinaan dan mencemarkan nama baik pejabat itu. Menurut Anda, itu adalah pencemaran nama baik, menjelekkan nama pejabat. Sedangkan pejabat itu belum tentu jelek, belum tentu korup. Lihat dari mana dia korup. Ya, silakan disampaikan. Ya, silakan disampaikan. Semangat.
Semangat, ayo lawan. 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 Ayo, come on. Yuk. Hah? Oke, buktinya boleh disampaikan. Buktinya berupa apa? Misalnya dengan formal ya, gini. Hah? Oke, disampaikan dengan ini. Ayo. Disampaikan. Misalnya menurut kami dari kelompok pro, pernyataan dari kelompok kontra tadi ya, menyatakan bahwa itu menjadi sebuah mencemarkan nama baik. Harusnya itu tidak ada, karena misalnya ada pembukti yang menyatakan bla 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 gitu. Kan? Maksudnya di latar belakangi apa kamu menyampaikan, baru menjelaskan maksud dan tujuan kamu. Oke. Silakan. Karena sesuai dengan Oke, silakan. Ayo belajar menyusun kata, menyusun bahasa. Siap-siap ya kalian, siap-siap lagi. Paling tidak satu pernyataan lagi. Ayo silakan. Ayo, come on. Oke, perhatikan. Kalau menurut kelompok kontra tadi menyampaikan bahwa itu menjadi sebuah penghinaan dan mencemarkan nama baik seseorang atau pejabat tertentu karena menyatakan bahwa tidak kompeten dan korup. Itu kan sebuah mencemarkan nama baik. Menurut kalian? Suaranya yang lain? Silakan. Ayo. Krik. Ya tadi kalau menurut Bang menurut Bang apa Bang? Kalau Baim gimana Baim? Pernyataannya Baim gimana? Karena nggak mungkin nanti ngomong berani kritik mereka kalau tidak adanya bukti bahwa pejabat itu korup gitu ya. Oke, keren. Nah, sebelum kalian itu dalam pikirannya aja sudah dibaca sama mereka. Nah, maksudnya kalian bagaimana memberikan sanggahan kepada kontra untuk menyampaikan bahwa itu bukan penghinaan. Tapi apa yang bisa kalian berikan? Oke. Kita dengarkan dulu. Oke. Tapi masih mengarah begitu ya. Oke, perhatikan penonton, harap diam. Menurut pernyataan mereka, Andi itu tidak melakukan sebuah penghinaan, tapi memang itu kebebasan berpendapat. Oke, sebentar. Oke, kita akan tanyakan ke sebelah sini ya. Kelompok kontra, dari pernyataan yang disampaikan sama kelompok pro tadi, masih tetap kekeh bahwa itu bukan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik, tetapi adalah sebuah kebebasan berpendapat. Pendapat itu ada batasnya, Bu. Oke. Sama aja menuduh. Oke. Kalau menurut mereka pendapat ada batasnya. Tetapi kalau punya berlebihan bisa mengarah ke fitnah atau penuduhan gitu ya. Oke, kalau menurut Anda apa yang bisa kalian berikan pernyataan untuk meyakinkan bahwa melakukan tindakan kritik kepada seseorang itu adalah sebuah penghinaan? Kritik atau pendapat? Apa yang bisa kalian berikan untuk meyakinkan mereka gitu? Nah, maksudnya tuh si Andi itu langkahnya benar menurut versimu, ya kan? Boleh menurut apa gitu, peraturan perundang-undangan kah atau bagaimana itu untuk meluruskan, menegaskan gimana? Kalau bukti atau di media sosialnya
Nah, menurut mereka tadi kan karena adanya di media sosial itulah sehingga berita sebelum, makanya muncul kritikan dari Andi. Kan tidak mungkin kalau tiba-tiba Andi itu membuat pernyataan pejabat si A ini tidak kompeten dan korupsi gitu kan. Kalau sebelumnya tidak ada pemberitaan tentang pejabat, ya kan? Gitu ya. Nah, kalau menurut kalian, tindakan Andi ini apakah masih benar-benar mengarah ke kebebasan pendapat? Masih, Bu. Ya, maksudnya bagaimana? Untuk memperjelas bahwa tindakan Andi memang kebebasan berpendapat saja gitu. Masih, karena setiap warga negara itu berpendapat sesuai apa yang dia lihat, Bu. Oke. Jadi begini, kalau menurut mereka masih menyatakan bahwa Andi memiliki kebebasan. Andi mewakili warga negara Indonesia untuk melakukan kebebasan berpendapat gitu ya, untuk publik. Nah, itu adalah sudah diatur di dalam perundang-undangan menurut mereka. Nah, ini bagaimana menurut kalian? Kalau menurut di negara Republik Indonesia, kebebasan berpendapat yang dilakukan Andi itu sudah benar. Ya, sudah benar karena memberikan kebebasan. Tidak ada indikasi mengarah ke menghinaan gitu ya. Cuma menyampaikan pendapat saja gitu. Oke, gimana menurutnya? Oke, guys. Kebenarannya di mana dan pasal berapa? Oke. Iya. Oke, mereka meminta bukti keyakinan dan meyakinkan bahwa memang kebebasan pendapat itu ada di negara Republik Indonesia dan itu diletakkan di mana gitu. Oh ya. Itu juga. Oh ya. Oh, silakan. Ya. Oke. Ya. Silakan. Apa kira-kira yang menyatakan bahwa Andi ini adalah mereka apa ya? Kalau memang pendapat ya mereka adalah warga negara diberikan kebebasan berpendapat, apa kejelasan yang yang menyatakan hal itu gitu? Di mana menyatakan hal itu gitu? Oke? Tadi ini kan bukti sama pasal kan? Ya. Buktinya ada di sosial media yang dipost oleh pemerintah dan pasalnya di pasal 28. Oke, pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Ya. Oke. Pada intinya ya, ini sebenarnya menarik sih, cuma karena malu-malu dan juga sesuatu yang membuat mereka kayak berat itu untuk menyampaikan gitu ya. Ya. Padahal beritanya bagus sekali gitu kan. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok pro dan kontra. Jadi kesimpulannya adalah apakah ini menjadi kebebasan berpendapat atau penghinaan, itu tergantung dari persepsi seseorang, ya kan? Menjadi sebuah penghinaan kalau itu ditujukan kepada orang yang memang tidak melakukan. Tetapi menjadi kebebasan berpendapat karena memang di negara Republik Indonesia itu diberikan kebebasan pendapat kepada seluruh warga negara. Itu tepatnya di pasal 28 UUD 1945. Ya, kemudian juga di Undang-Undang IT juga diberikan boleh memberikan pendapat untuk warga, untuk pemerintah, untuk siapa saja, tetapi dengan tidak berlebih-lebihan, gitu ya. Oke, jadi antara menjadi kebebasan pendapat atau penghinaan tergantung dari versi kita masing-masing memahaminya, ya. Itu, oke, paham ya? Oke, terima kasih untuk kelompok pro dan kontra. Kita akhiri, kita beli aplaus untuk dua kelompok ini. Oke, terima kasih.